Yes. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam hormat, dan salam sehat untuk semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Bu Ketua ISKI DKI, Bu Anita, para narasumber, Mbak Rusti Herlambang, sekalian supaya tidak lupa Mas Reska Herlambang. Ingat ya Pak? Pak Bayu, Bu Iman, Mas kalian, para pembina ISKI DKI, ISKI Pusat, serta seminar yang saya hormati para mahasiswa yang ada pada kesempatan kali ini. Ada rombongan WJ juga. Saya ini ketua alumni WJ juga. Saya juga kebetulan di samping kerja di kantor staf presiden, nyambi juga jadi dosen. Jadi saya juga rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Hadirin yang saya hormati, satu kehormatan saya bisa hadir di forum yang luar biasa ini, di forum ISKI. Kalau ISKA Ikatan Sarjana Katolik, ISKI ya, ISKI DKI Jakarta, dan pada kali ini akan mengambil tema luar biasa, para narasumber juga luar biasa. Jadi saya sebetulnya sebaiknya jadi pendengar saja dari para pakar komunikasi. Secara akademik saya tidak punya latar belakang di bidang komunikasi sebetulnya, maupun dari sisi praktisi komunikasi, tapi kebetulan diminta oleh Pak Presiden untuk menjadi ketua bidang informasi dan komunikasi politik. Jadi lebih kepada komunikasi politiknya. Kalau komunikasi publiknya lebih banyak belajar dengan Mbak Anita, Mbak Rustika, dan yang lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kalau Pak Bayu sudah mengatakan dan mendahului satu statement mengenai relevansinya kegiatan kita pada hari ini menghadapi tahun politik kita yang saat ini sedang kita hadapi. Saya kebetulan juga lama sebetulnya mengurusi pemilu, Bapak Ibu. Saya dulu salah satu orang yang ikut meramaikan pendirian Komite Badan Pemantau Pemilu sejak 96, menjadi komisioner dan ketua KPU 2 periode juga di DKI Jakarta, jadi 10 tahun, 9 tahun di KPU DKI Jakarta dan 5 tahun di KPU Pusat. Jadi kalau sudah ngomong pemilu saya agak nyambung, kalau komunikasi sedikit. Makanya saya sedikit nanti saya kaitkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya di mana-mana kalau bicara mengenai pemilu dan kaitannya dengan apa yang kita sebut sekarang ini dengan disinformasi atau hoax atau ujaran kebencian atau sejenisnya, itu selalu menyampaikan dua hal. Pertama, bahwa hoax, ujaran kebencian atau sejenisnya itu sangat berbahaya di dalam pemilu atau pilkada kita. Dan kita sudah merasakan. Kira-kira yang paling kita rasakan adalah sejak pilkada 2007 di DKI Jakarta. Kemudian berlanjut pada pemilu 2014, kemudian 2019. Di mana letak bahayanya berita hoax, ujaran kebencian dan sejenisnya itu di dalam pemilu kita. Pertama, kita akan memilih calon-calon di dalam pemilu, baik calon anggota legislatif mulai dari DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPD RI, DPR RI, kemudian juga eksekutif mulai dari presiden, pemilihan bupati, wali kota, gubernur, itu lebih banyak didasarkan tidak pada alasan-alasan yang rasional. Jadi kita masyarakat lebih banyak mendapatkan atau menentukan pilihan kepada seseorang yang akan dipilih melalui informasi-informasi yang tidak benar, informasi bohong. Nah, bayangkan kalau kita memilih orang karena didasarkan pada informasi yang salah.
Karena seseorang dikemas sedemikian rupa menjadi orang yang sangat mulia, seorang calon dikemas melalui menjadi figur yang sangat baik. Kemudian kita juga bisa memprofil lawan kita menjadi orang yang sangat jahat, memprofil orang menjadi sangat tidak menarik untuk dipilih, sehingga pilihan masyarakat pada umumnya didasarkan pada informasi-informasi yang demikian. Kalau begitu, maka hasilnya adalah orang-orang yang kita sama sekali tidak tahu apakah seseorang itu cocok untuk menjadi bupati, wali kota, DPR, gubernur, presiden sekalipun. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bahaya yang pertama yang sangat serius. Sejak dulu setiap pemilu kita selalu disampaikan atau ada sosialisasi pemilu, pilihlah calon-calon wakil-wakil kita yang punya track record yang baik. Pilihlah calon-calon yang akan kita pilih karena pertimbangan kompetensi yang unggul. Pilihlah calon-calon kita yang punya komitmen untuk membangun, untuk mengangkat harkat martabat masyarakat kita. Jadi pilihan-pilihan atas dasar rasionalitas itu bisa sama sekali diabaikan oleh masyarakat karena ada informasi-informasi yang diproduksi sedemikian rupa, diproduksi secara masif, dan itu adalah produksi yang tidak benar dan kemudian dianggap kebenaran oleh pemilih masyarakat pemilih. Nah, yang itu bisa bayangkan hasilnya adalah nanti orang-orang yang penuh skandal, orang-orang yang nggak ngerti apa yang mau dilakukan sebagai pejabat publik. Hasilnya adalah orang-orang yang memikirkan berapa persen dari anggaran yang dikelola untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Hasilnya adalah orang-orang yang mengkalkulasi berapa pengeluaran pada saat dia kampanye dan berapa yang dia dapatkan pada saat dia menjadi pejabat publik. Akhirnya yang koruptif. Jadi ini bahaya yang pertama, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik, para mahasiswa, saya kira yang mesti menjadi perhatian kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini juga sangat berbahaya di dalam kehidupan sosial kita. Kalau di dalam pemilu atau dalam kontestasi kita membiarkan ruang publik kita penuh dengan berita bohong, hoax, ujaran-ujaran kebencian, maka pemilu itu menjadi ladang yang sangat subur, ladang persemaian bagi tumbuhnya konflik maupun disharmoni di dalam masyarakat. Jadi kalau secara teori, saya belajar tentang pemilu. Teori pemilu adalah satu arena memperebutkan kekuasaan secara beragam. Jadi kalau kita mau mencari kekuasaan, memegang kekuasaan, maka harus melalui pemilu, karena pemilu adalah arena kontestasi yang beragam. Segala perbedaan bisa kita atur di situ supaya tidak terjadi konflik. Kemudian pertarungan kita kelola dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat bisa kita didik untuk memilih di dalam pemilu itu, dan saat pemilu kita berlangsung dengan baik, pasca pemilu pun masyarakat bisa menerima, yang kalah juga menerima, yang menang juga mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat semuanya. Nah, tetapi faktanya kita menghadapi situasi di mana pemilu tidak lagi bisa kita harapkan sepenuhnya sebagai arena yang beradab untuk memperebutkan kursi-kursi kekuasaan. Bahkan sebaliknya. Nah, celakanya Bapak Ibu sekalian, konflik atau disharmoni di dalam masyarakat kita tidak hanya berlangsung saat pemilu. Tidak hanya berlangsung saat pemilu. Tadi saya mengatakan pemilu justru menjadi pintu masuk, pemilu bisa menjadi jalan bagi konflik, disharmoni,
fragmentasi di dalam masyarakat pasca pemilu. Jadi konflik kita di dalam masyarakat kita, keterbelahan masyarakat kita ini berlangsung, dilestarikan dan bahkan hidup selepas pemilu. Nah, kalau terus-terusan kita hidup di dalam lingkungan masyarakat yang yang dipenuhi dengan cara bergaul yang dipengaruhi oleh konflik dalam pemilu, ya kita bisa bayangkan lama-lama masyarakat kita ini ribut terus secara dalam skup yang kecil di keluarga, di masyarakat, dan mungkin juga bisa menjadi trigger, menjadi sebab keterbelahan masyarakat secara nasional. Nah, makanya sangat berbahaya. Apalagi Bapak Ibu sekalian, politik kebencian atau hoax di dalam politik itu dikaitkan dengan isu sara, jauh lebih berbahaya dari Bapak Ibu sudah singgung. Kalau kemudian mengkaitkan agama, mengkaitkan etnis, nah ini bisa berbahaya di dalam lingkup yang lebih luas. Ini menjadi keterbelahan, menjadi perpecahan masyarakat secara nasional. Karena kita tahu Indonesia ini, bangsa ini adalah bangsa yang sangat besar, keragamannya sangat besar. Saya mau tanya nih mahasiswa, ada yang tahu nggak ini berapa jumlah etnis di Indonesia? Nanti hadiahnya dari ketua ISKI kita. Ada yang tahu nggak? Etnis kita. Saya tanya bukan karena saya ngerti, saya disuruh bertanya juga. Jadi lebih dari 1.000 etnis kita. Pulau kita aja kira-kira 17.000 maaf. Kita punya pulau 17.000. Baru 13 ribuan yang dihuni oleh manusia. Jadi maka mudah sekali struktur masyarakat kita dengan demografi yang demikian, dengan geografi yang demikian, gampang sekali untuk terjadi perpecahan. Nah, kita punya PR Bapak Ibu sekalian, kita punya tugas Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mencintai negara kita, mencintai Indonesia tetap seperti ini, maka salah satu tugas kita sebagai insan komunikasi adalah bagaimana kita ikut membuat ruang publik kita sehat. Nah, ruang publik kita supaya sehat bagaimana? Jangan sampai kita menjadi pelaku dari keruhan ruang publik kita. Banyak survei, nanti Bu Mbak Rusti bisa menyampaikan. Banyak data mengatakan bahwa para pelaku yang membuat ruang publik kita ini keruh tidak sehat adalah orang-orang terdidik. Orang-orang terdidik. Orang-orang kampus, para ASN, anak-anak sekolah. Jadi bukan orang-orang petani yang sebagian besar ada di desa, tapi adalah orang-orang terdidik. Sebagai pelaku atau orang-orang yang membuat ruang publik kita menjadi keruh, tidak sehat. Bapak Ibu sekalian, saya akan lebih banyak mendengarkan. Nanti kalau ada diskusi juga nanti saya ikut merespon. Saya ada bahan sebetulnya paparan yang bisa kita baca, tapi sebagai pengantar itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.